Dok, biasanya kardionya apa? Atau tiap hari cuma angkat beban? Saya ngeliatin harga saham untuk kardio. Jadi selama setahun ini kayaknya memang nggak ada kardio. Saya cukup malu mengakui hal ini. Sesekali ada hit, tapi ya sesekali doang. Terus sisanya cuma latihan beban doang sih. Gimana cara bisa influence teman biar mereka mau diet? Saya sih udah dangerous banget obesnya. Dorongan terbaik bagi orang dewasa untuk berubah itu datang dari dirinya sendiri. So the best thing you can do right now is to improve yourself, perbaiki dirimu. Dan saat mereka sudah siap, kamu juga sudah siap untuk membantu mereka. Maka seiring berjalannya diet, lambung kita mengecil karena mulai terbiasa makan dalam jumlah kecil. Sampai sekarang saya belum nemuin sih bukti bahwa lambung itu akan mengecil seiring dengan perubahan dari pola makan. Yang justru berubah menurut saya itu adalah kebiasaan kita dan respon kita terhadap makan. Dok, kalau terpaksa surplus kalori, pilih karbo atau lemak? Nggak terpaksa sih, ini lagi surplus nih, udah naik 2 kilo nih, agak melebar ya. Saya lebih pilih karbo sebenarnya, karena dengan karbo lebih banyak, saya bisa ngangkat beban yang lebih berat. 2, karena jatah lemak itu sebenarnya lebih rendah, nggak bisa terlalu banyak juga. KB bikin gendut nggak plus jauh dok? Tergantung jenis KB-nya. Kalau KB hormonal, iya bisa saja mempengaruhi berat badanmu. Tapi berat badan yang naik biasanya itu juga berat air doang, bukan berat lemak biasanya. Dan kembali lagi ke keseimbangan kalori. Bagaimana melalui plateau? Kalau misalnya cuma ngomongin masalah berat badan, ya berarti kamu lagi di calorie maintenance kan. Tapi plateau atau berat badannya stuck bukan berarti komposisi tubuhmu itu tidak berubah. Bisa saja komposisi tubuhmu berubah. Ototnya naik, lemaknya turun, atau sebalik. Dok, 1 sendok makan minyak bersih dengan minyak yang sudah dipakai 2-3 kali kalorinya sama nggak? Kalau dari segi kalori sih sebenarnya sama aja. Yang ditakutkan justru minyak yang sudah dipanaskan berulang kali, apalagi melewati titik asapnya, itu dapat bersifat buruk terhadap kesehatan kita. Emang kalau diet aja tanpa olahraga badannya jadi lembek menggelambir ya. Jadi kalau kamu melakukan diet, melakukan defisit kalori tanpa melakukan latihan beban, ada kemungkinan ototmu itu juga ikut terbakar saat proses defisit kalori tersebut. Nah, itu bisa saja mengakibatkan badan bergelambir itu. Malamnya apa dok? Makin personal aja pertanyaannya dan masih saya jawab. Karena baru kontrol gigi dan masih ngilu. Dan karena saya bulking juga, jadi makannya dada ayam giling, bubur, Milo, kenal manis. Kalau seharian kerja di kantor cuma duduk doang, kebutuhan kalori per harinya berapa Hyung? Jadi kamu nanti hitung sendiri ya ke tdikalkulator.net. Nah, untuk level aktivitasnya kamu bisa masukin, kalau saya lihat sih ya, kemungkinan besar ya sedentary aja sebenarnya cukup. Tentang iklan tisu yang mengklaim bisa buat minyak jadi lebih sedikit walau makanan digoreng terendam. Karena tisunya menyerap minyak pada makanan tersebut yang berarti kalorinya berkurang, ya otomatis ada cashback kalori sedikit lah di sana. Tapi berapa banyak cashback yang kita dapatkan ya nggak tahu juga berapa banyak. Teks solusi Hyung, udah hampir mencapai target berat badan, masa otot udah lumayan. What should I do next? Kalau kamu udah cukup nyaman gitu ya dengan komposisi tubuhmu, masa ototnya, masa lemaknya, bentuk badannya kamu udah suka, theoretically, ya kamu silahkan makan aja di calorie maintenance seumur hidupmu. Selesai. Kalau kerupuk goreng pasir di kampung-kampung itu kalorinya gede nggak? Karena proses penggorengannya itu hanya menggunakan pasir yang panas itu kan ya. Dan tanpa tambahan minyak, ya seharusnya kalorinya tidak sebesar kerupuk yang digoreng dengan menggunakan minyak gitu. Minimal dan maksimal yang harus kita konsumsi buat tiap makronutrien itu berapa dok? Kalau untuk protein itu kurang lebih AKG-nya 0,8-1 gram per kilogram berat badan. Kalau lemak itu 20-35% dari kalori harian. Kalau karbohidrat itu 40-60% dari kalori harian. Dok, komen tentang diet detox yang katanya bisa turun 4-8 kilo sebulan dok. No comment, silakan kalau kamu masih percaya dengan diet detox, kalau kamu masih mau melakukannya, monggo silakan. Instagram saya nggak kemana-mana kok, ya. Kalau kita lagi kalori defisit tapi mau bangun otot sekalian, bisa nggak atau harus surplus kalori? Untuk newbie ya, untuk orang-orang yang baru mulai latihan beban dan masih memiliki massa lemak yang tinggi, masih bisa sebenarnya kalau menurut saya. Tapi kalau yang udah levelnya lebih pro, sulit. Sukralose dok, aman nggak dikonsumsi jangka panjang? Untuk sukralose atau pemanis buatan lain sebenarnya bukti-bukti penelitiannya aman sampai dengan sekarang. Tapi kita nggak tahu efek jangka panjangnya untuk kesehatan tuh seperti apa. Jadi ya sama aja, konsumsi sesuai dosis dan atur frekuensi. Solusi untuk warga rebahan dan susah konsisten olahraga ada nggak dok? Bangun disiplinnya, buat jadwalnya. Mulai dengan sesuatu yang mudah banget. Gak usah terlalu lebay untuk pemula itu ya. 2-3 kali seminggu misalnya. Jangan santai, 10-15 menit. 5 menit bahkan, boleh. Nah, tapi ingat, harus ditingkatkan. Jangan berhenti di 5 menit, 10 menit, dan 15 menit doang. Harus ditingkatkan. Catat progresnya. Saat kamu udah melihat progres, saat tubuhmu udah menjadi lebih baik, percaya deh sama saya, kamu nggak akan mau balik ke tubuhmu yang lama. Dok, gimana caranya nagih Tupperware buat bekal mantan pas pacaran aku dimarahin mama? Syukurin.
Saya minta nomor mama boleh nggak? Mau saya laporin kamu. Why are you running? Why are you running? Dok, bener nggak kalau makan putih telur jadi otot, tapi kalau kuning telur jadi daging? Nah, ini kesalahan 99% orang yang mengkonsumsi telur, saya lihat. Kalau mau putih telur itu menjadi otot dan kuning telur menjadi daging, biarkan telurnya itu dierami oleh induknya, supaya menjadi ayam. Umurnya berapa aku lihat sekilas di rambutnya banyak uban, emang banyak ubannya tuh. Sampai barber saya kemarin nawarin mau disemir aja nggak mas gitu, terus saya bilang nggak usah mas gitu. Saya pikir-pikir apa jadi ciri khas aja gitu, jadi tiap kali kalian ingat uban kalian ingat saya gitu. Hah, bentar. Nice. Kalau lakuin kerjaan rumah, nyapu, ngepel, dan lain-lain sama nggak sih sama workout, keringat, sama-sama ngucur? Iya, saya juga punya pertanyaan sama. Jadi kadang itu kalau saya makan bakso ya, apalagi tuh kayak pedes banget baksonya, terus kayak cuacanya panas, terus saya keringetan juga gitu. Itu sama nggak ya sama workout ya kira-kira? Keringatnya sama-sama ngucur. Apa ya, cowok-cowok yang dekat sama gue selalu cowok yang pernah kaya, pas sudah kere baru kena gue. Iya, saya juga bingung sih ini solusinya gimana ya mbak ya. Tabahkan dirimu, kekayaan itu memang penting, tapi yang lebih penting lagi itu adalah pribadi.